Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai limit bentuk tak tentu. Jadi, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai limit fungsi aljabar, bagaimana konsepnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan limit utamanya bentuknya yang tak tentu. Oke, kita bahas dulu nilai tak hingga. Jadi, berapakah bilangan bulat terbesar? Jadi, berapa sih bilangan bulat terbesar menurut kalian? Apakah 9 triliun sekian ini merupakan bilangan bulat terbesar? Nah, berapa sih? Nah, dalam matematika itu terdapat simbol tak hingga seperti ini ya. Seperti angka 8 tetapi dia horizontal. Nah, dibacanya itu tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Nah, sebaliknya ada simbol negatif tak hingga. Nah, dibacanya negatif tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Nah, kalau yang sangat besar kita bilang tidak tak hingga, kalau bilangan yang sangat kecil yang tidak bisa kita sebutkan itu negatif tak hingga. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga apa itu nilai tak tentu. Nah, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Apakah 0/0 itu sama dengan 1? Benar? Ya, benar. Karena 0/0 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 0 itu sama dengan 0 kali 1. Kan benar hasilnya. Apapun yang dikalikan 0, hasilnya 0 kan gitu. Nah, sama juga seperti ini. Apakah 0/0 itu 2? Benar juga jawabannya. Nah, karena kenapa? Kalau 0 dikalikan 2 hasilnya juga 0. Dan seterusnya juga sampai negatif 100 dan selanjutnya. Nah, ada banyak nilai. Jadi, nilai A yang dimaksud di sini adalah nilai yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau negatif 100, negatif 50, dan seterusnya. Nah, nilai A itu tidak tentu. Satu nilai saja sehingga 0/0 itu merupakan salah satu nilai yang tak tentu. Seperti itu. Kenapa disebut dia nilai tak tentu? Nah, mungkin kalian perlu tahu dulu nilai tentu dan tak tentu dalam limit. Nah, kalau nilai tentu, jadi contohnya, misalkan ibu punya suatu bilangan, di mana bilangan yang pembilangnya namanya A dan penyebutnya namanya B. Jadi A per B itu pasti memiliki nilai nanti. Nah, nilainya itu ibu sebut dengan K. Nah, 0 per K, jadi 0 dibagi dengan suatu bilangan itu akan hasilnya 0, di mana K-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangannya ini nggak boleh 0. Kalau 0 ya tak tentu jadinya. Nah, selanjutnya bila K per 0 itu hasilnya akan tidak hingga, tak hingga. Di mana K-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya K per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi ada bilangan dibagi dengan tak hingga, nanti pasti hasilnya 0. Nah, tak hingga dibagi dengan K itu hasilnya tak hingga. Tak hingga ditambah dengan tak hingga pasti tak hingga. Tak hingga dipangkatkan K itu pasti tak hingga juga hasilnya, di mana K-nya itu harus lebih dari 0 ya. Jangan pangkat 0 nanti. Nah, selanjutnya K dikalikan dengan tak hingga hasilnya tak hingga. Nah, untuk nilai tak tentu itu 0/0, di mana nilainya adalah tak tentu. 0 pangkat 0 tak tentu, tak hingga per tak hingga itu tak tentu, dan tak hingga dikurangi dengan tak hingga juga tak tentu. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai cara menentukan nilai limit fungsi. Jadi, untuk menentukan nilai limit fungsi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah substitusi langsung. Nah, cara substitusi ini sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Bila hasil nilainya itu tentu, berarti nilai limitnya itu ada. Jadi nilainya tentu itu nilainya ada. Selanjutnya yang kedua, ada cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini kita gunakan ketika kita
menggunakan cara substitusi, selanjutnya hasilnya itu nanti nilainya tak tentu, maka kita harus menggunakan cara pemfaktoran, di mana fungsinya itu bentuknya nanti adalah persamaan kuadrat atau perpangkatan. Nah, selanjutnya yang terakhir, cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, bila kita gunakan substitusi langsung dan hasilnya itu berupa nilai tak tentu, maka kita bisa menggunakan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan, di mana fungsinya itu nanti biasanya bentuknya ada akarnya ya, berupa akar. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Di yang pertama ini kita tinggal substitusi saja. Ini Ibu ulang lagi ya, agar kalian ingat. Jadi yang pertama itu kita bahas mengenai substitusi. Nah, tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit X mendekati negatif 3, di mana fungsinya adalah 6X kuadrat min 2X plus 5. Itu sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Berarti limit X mendekati negatif 3, Ibu buat dulu ya, 6X kuadrat min 2X plus 5 itu sama dengan kita substitusi secara langsung. Jadi X-nya kita ganti di setiap variabel yang ada X-nya. Sehingga 6 dikalikan dengan X kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikalikan dengan negatif 3 ditambah 5. Sehingga sama dengan 6 dikalikan dengan negatif 3 dikuadratkan 9 dikurangi dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 itu hasilnya positif 6. Selanjutnya positif 5. 6 kali 9 itu adalah 54 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 60. Nah, ini kan nilainya ada, nilainya adalah tentu. Berarti inilah hasil dari limit X mendekati negatif 3, di mana fungsinya adalah 6X kuadrat min 2X plus 5. Hasilnya adalah, 65 maksudnya Ibu ya. Iya, 65. Nah, selanjutnya cara memfaktorkan. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa cara memfaktorkan kita cek dulu menggunakan substitusi langsung, baru ketika nilainya itu tak tentu, maka kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Nah, tentukan limit fungsi berikut. Limit X mendekati 1, 3X kuadrat dikurangi dengan 3X per X kuadrat ditambah 6X dikurang 7. Oke, kita jawab. Kita menggunakan cara substitusi dulu ya. Substitusi langsung ya. Berarti limit X mendekati dengan 1, 3X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat plus 6X min 7. Sama dengan, nah kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Sehingga 3 dikalikan dengan 1 kuadrat dikurangi dengan 3 kali 1 per 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurangi dengan 7. Sama dengan 3 kalikan dengan 1 kuadrat 3. 3 kali 1 3 kurangi 3 per 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kan hasilnya 1 ditambah 6 dikurangi 7. 1 tambah 6, 7, 7 kurang 7, 0, 3 kurang 3, 0, berarti 0 per 0. Nah, ini nilainya tak tentu, sehingga tidak bisa kita gunakan cara substitusi langsung. Ya, tidak bisa kita gunakan. Berarti kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Kenapa? Kita lihat ini fungsinya berupa perpangkatan ya. Berarti kita cari cara pemfaktorannya. Untuk memfaktorkan, nah limit X mendekati dengan 1, 3X kuadrat min 3X per X kuadrat plus 6X min 7. Itu sama dengan limit
X mendekati 1. Nah, kita faktorkan 3X kuadrat min 3X. Mungkin bisa Ibu bikin seperti ini, 3X, X min 1. Ya, seperti ini ya. Sehingga kembali lagi ke sini. Ya, selanjutnya kita faktorkan X kuadrat plus 6X min 7. Berarti X, ya. Selanjutnya plus 7 min 1. Ya, sehingga limit X mendekati 1, kebetulan di sini ada X min 1, X min 1. Nah, kita sederhanakan kan hasilnya adalah nanti 1. Sehingga sisanya adalah limit 3X per X plus 7. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai X di sini ke fungsi ini. Nah, berarti sehingga 3 kali 1 per 1 ditambah 7. Hasilnya adalah 3 per 8. Ya, inilah hasilnya. Hasilnya tak tentu ya, hasilnya tentu ini, ada nilainya. Makanya hasilnya adalah 3 per 8. Oke, mudah ya, semoga dipahami. Cara terakhir itu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Sama juga seperti tadi konsepnya. Jadi kalian cari dulu dengan cara substitusi langsung, bila nilainya itu tak tentu, baru kita menggunakan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ya. Nah, tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit X mendekati 25, di mana X kuadrat min 25X per akar X min 5. Oke, kita jawab ya. Kita gunakan dulu substitusi langsung. Berarti limit X mendekati 25, X kuadrat min 25X per akar X min 5. Kita substitusi berarti 25 kuadrat dikurangi dengan 25 dikali dengan 25 per akar 25 dikurangi 5. 25 kuadrat itu hasilnya adalah 625 dikurangi 25 kali 25 juga 625 per akar 25 itu 5 kurang 5. Hasilnya 0 per 0 yaitu tak tentu. Nah, ini tidak bisa kita gunakan karena hasilnya tak tentu. Ya, nilai limit itu harus ada sehingga kita menggunakan cara mengalihkan bentuk sekawan. Ya, kita tulis dulu soalnya limit X mendekati 25, X kuadrat min 25X per akar X min 5. Berarti kita kalikan dengan bentuk sekawan, sehingga bentuk sekawannya adalah akar X plus 5 per akar X plus 5. Sehingga ini masih ya berupa limit X mendekati 25. Ya, kita tinggal kalikan. Jadi ini Ibu mau buat dia difaktorkan. Jadi mungkin bisa Ibu tulis seperti ini ya. X min 25. Ya. Dikali dengan ya, atau bisa Ibu tulis akar X plus 5 per ya, akar X kali akar X itu hasilnya X. Ya, ini habis min 5 plus 5 itu adalah negatif 25. Nah, kebetulan ini kan nilainya ada yang sama dan ini adalah perkalian bukan penjumlahan atau pengurangan. Berarti kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi itu nilainya adalah 1 ya. Sehingga limit X mendekati 25, sisanya adalah ini ya. X dikalikan dengan akar X plus 5. Nah, kita sudah menemukan fungsi yang baru, sehingga kita tinggal substitusi saja. Berarti sama dengan X-nya adalah 25, dikalikan dengan akar 25
ditambah 5. 25 akar 255, 5 tambah 5, 10. Berarti 25 kali 10. Hasilnya adalah 250. Iya, seperti itu. Ya, mudah ya. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi limit, di mana bentuk tak tentu, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi semoga bermanfaat, semoga kalian bisa paham. Bila suka dengan video ini, jangan lupa di-like ya. Ingat di-subscribe, di-share juga ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan, tetap ingat mematuhi protokol kesehatan. Ibu tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.